Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Terbuka Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan mengenai topik yang sangat relevan bagi masa depan bangsa kita, yaitu dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pendidikan, baik itu tantangan dan peluangnya. Pendidikan adalah pilar utama kemajuan suatu bangsa, dan bagaimana anggaran dialokasikan serta digunakan dalam sektor ini akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pertama, mari kita memahami apa itu efisiensi anggaran dalam konteks pendidikan. Efisiensi anggaran adalah upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal dengan alokasi sumber daya finansial yang terbatas. Ini bukan sekadar memotong biaya, melainkan bagaimana yang ada dapat digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan akuntabel, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak terbesar bagi peningkatan kualitas pendidikan. Efisiensi ini sering didorong oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, potensi pembangunan lain, hingga tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara. Meskipun seringkali dipandang sebagai tantangan, efisiensi anggaran sebenarnya juga membawa sejumlah dampak positif dan peluang bagi sektor pendidikan. Pertama, peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Yang dimaksud yaitu dengan tuntutan efisiensi, lembaga pendidikan didorong untuk mengelola dana dengan lebih transparan, meminimalkan potensi kebocoran, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Yang kedua, memprioritaskan program yang lebih baik, yang berarti keterbatasan dana akan memaksa pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan program-program yang paling berdampak dan mendesak. Dana tidak lagi dihambur-hamburkan pada program yang kurang efektif. Ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas, yang berarti ketika dana terbatas, lembaga pendidikan seringkali ditantang untuk mencari solusi inovatif dan kreatif dalam penyediaan layanan pendidikan, misalnya melalui pemanfaatan teknologi secara maksimal atau kolaborasi lintas sektor yang lebih erat. Keempat, pengembangan model pendidikan berbasis sumber daya lokal. Yang dimaksud yaitu efisiensi juga dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, baik itu sumber daya manusia, material, maupun budaya untuk menunjang proses pembelajaran. Namun, di balik peluang tersebut, efisiensi anggaran juga memiliki tantangan dan potensi dampak negatif yang akan timbul jika tidak dikelola dengan hati-hati. Yang pertama adalah penurunan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Jika efisiensi dilakukan tanpa perencanaan yang matang, akan berdampak pada minimnya anggaran untuk pemeliharaan atau pembangunan fasilitas penting, seperti gedung sekolah, perpustakaan, ataupun laboratorium. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, yang artinya pengurangan anggaran dapat berarti keterbatasan rekrutmen guru-guru terbaik, kurangnya program pelatihan dan pengembangan guru, atau bahkan insentif yang tidak memadai yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pengajaran. Ketiga, kualitas materi pembelajaran dan teknologi yang terbatas. Anggaran yang ketat dapat menghambat pengadaan buku-buku terbaru, peralatan laboratorium yang memadai, ataupun akses terhadap teknologi digital yang esensial untuk mendukung pembelajaran modern. Keempat, potensi berkurangnya akses pendidikan yang merata, khususnya di daerah terpencil. Bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah, kebijakan efisiensi yang salah dapat mempersempit akses mereka terhadap pendidikan yang layak. Dan kelima, terhambatnya program inovasi jangka panjang. Meskipun bisa mendorong inovasi kecil, efisiensi yang berlebihan akan menghambat investasi awal yang besar untuk program-program inovatif berskala besar yang mungkin baru terlihat hasilnya dalam jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut serta memaksimalkan dampak positif efisiensi anggaran, ada beberapa rekomendasi yang dapat kita pertimbangkan.
Pertama, anggaran harus disusun berdasarkan tujuan dan indikator kinerja yang jelas, sehingga setiap alokasi dana dapat diukur dampaknya. Yang kedua, proses perencanaan dan pengawasan anggaran harus melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, serta pihak industri, agar anggaran lebih relevan dengan kebutuhan real. Ketiga, penggunaan TIK dapat menciptakan efisiensi dalam administrasi, penyediaan materi pembelajaran, dan bahkan proses belajar mengajar melalui e-learning atau sistem manajemen sekolah. Keempat, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu aktif untuk mencari sumber pendanaan tambahan, seperti dana abadi pendidikan, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau organisasi non-pemerintahan. Kelima, penting untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan dampak yang maksimal terhadap kualitas pendidikan. Sebagai kesimpulan, efisiensi anggaran adalah keniscayaan dalam pengelolaan negara. Namun, dalam sektor pendidikan, efisiensi ini harus dilakukan dengan sangat bijak dan terencana agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dan investasi jangka panjang yang akan menghasilkan sumber daya manusia unggul bagi kemajuan bangsa kita. Demikian persentase laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.